Kami dirikan yayasan itu dan tujuan kami untuk bekerja kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara masalah HIV/AIDS, ini masalah kemanusiaan, sehingga tidak cukup hanya dinas kesehatan dan KPA saja untuk melakukan atau menjalankan kegiatan ini. Sehingga kami yayasan siap membantu dengan sukarela kami kepada yayasan dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten untuk menjalankan program HIV/AIDS itu. Dan ada satu persoalan besar yang hari ini terjadi dari 222.868 itu mirisnya hari ini. Saudara-saudara, mirisnya itu yang aktif minum obat di Papua Tengah ya, 8 kabupaten 22.868 itu aktif minum obat hanya 4.000. Itu sangat meresahkan sekali. Itu artinya ada ancaman besar hari ini. Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat sore hari ini kami akan bincang-bincang seputar dunia kesehatan. Pertama tentang bagaimana organisasi KPA melebarkan sayapnya ke 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kemudian yang berikut kita akan berbicara terkait dengan bagaimana ada sebuah yayasan yang diinisiasi oleh intelektual Mepago juga Papua tentang gerakan kesehatan, yayasan gerakan kesehatan. Seperti apa dan bagaimana kita akan ikuti diskusinya bersama. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu, mungkin bisa perkenalan mulai dari Pak Ketua KPA, silakan. Ya, selamat sore untuk kita semua, seluruh teman-teman para pemerhati KPA khususnya di tanah Papua dan umumnya di seluruh dunia yang nantinya menonton tayangan podcast ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk momen ini, karena dengan diskusi seperti begini kami simpulkan bahwa ini akan memberikan dampak yang positif. Izin saya memperkenalkan diri saya, nama saya Yerison Tebay. Mungkin dalam podcast ini baru yang kedua ya. Awalnya kita sudah berbicara tentang sejarah masuknya sampai terbentuknya KPA di Papua Tengah yang diinisiasi oleh saya sendiri di Papua Tengah ini sejak provinsi ini berdiri. Usianya baru ini tahun ketiga ya. Dan saat ini kami masih lagi seperti apa yang tadi dibuka dahulu, bahwa lanjutan daripada kerja-kerja kami untuk perpanjangan tangan agar sasaran daripada Komisi Penanggulangan AIDS itu betul-betul tersampai ke pelosok, yaitu menyentuh ke personal. Itu kami lakukan pembentukan di beberapa kabupaten, tetapi nanti sebentar dalam nanti berkembang di diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KPA. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada dokter muda akan memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Cornelis Pakage, Ketua Yayasan Gerakan Papua Sehat. Yayasan Gerakan Papua Sehat ini kami dirikan tahun 2023 dengan alasan ketika mendengar dan melihat di 3 tahun terakhir waktu itu ada peningkatan kasus HIV/AIDS di Papua urutan pertama dibanding seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia, dan khusus untuk Papua kita nagire
Timika menduduki urutan pertama dan kedua. Sehingga saya bersama teman, kami bentuk tim dan mendirikan satu yayasan itu untuk membantu, atau karena ini masalah kemanusiaan. Kalau kita hanya KPA dan Dinas Kesehatan Provinsi tidak cukup, karena ini kami dirikan yayasan karena ini sifatnya keroyof ya, dengan sukarela kami. Jadi ada beberapa upaya yang kami sudah jalankan. Salah satunya penjuruan secara perorangan sudah jalan, dan ada juga upaya lain yang kami akan dirikan sekolah tinggi ilmu kesehatan di Papua Tengah di Nabire sini, supaya nanti mereka akan kuliah di sana, nanti selesai mereka inilah yang garda-garda depan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Nah, mungkin itu nanti kita akan diskusikan. Baik, pemirsa, ini menarik sekali, ada KPA, kemudian ada yayasan yang diinisiasi oleh intelektual muda di Papua Tengah ini, dan ini tentunya lahir dari sebuah refleksi di realitas sosial kami bahwa di Papua Tengah ini HIV-nya cukup tinggi. Tadi sudah disebutkan di Nabire dan di Timika. Nah, kemudian ada gerakan yang akan dilahirkan. Nah, tapi di lembaga KPA sendiri, di KPA provinsi sendiri itu, saya ikuti bahwa bagaimana sudah melebarkan sayap ke ada beberapa kabupaten ini. Bagaimana Pak Ketua bisa jelaskan ini? Prosesnya seperti apa sekarang? Dan di kabupaten apa saja sudah diberikan SK-nya? Silakan. Ya, terima kasih untuk waktu. Kami akan respon dari apa yang sudah dipertanyakan tadi, bahwa kerja kita yaitu lebih ke pencegahan dan melalui media edukasi, yaitu luas cakupan, dan yang harus kita gencarkan dengan kasus HIV hari ini. Sedikit saya mau sampaikan tentang perkembangan HIV yang ada per triwulan keempat di bulan Maret 2025. Itu kasus sudah mulai berkembang, kasus mulai naik itu sampai di memang sangat brutal betul. Jadi 22.868 itu sangat tidak rasional, yang harus kita dengan kondisi yang seperti begini, kami dalam kepengurusan kami berbicara untuk harus ada satu gerakan, keseriusan gerakan itu harus dibangun melalui yang tadi, kita harus bangun pelebaran sayap supaya memperpanjang yang tadi rentan ini, supaya setiap personal yang ada di setiap kampung-kampung, dusun-dusun itu tersampai tentang itu, penyadaran itu. Jadi kalau tadi ditanya berapa pengurus yang sudah terbentuk, itu puji Tuhan dalam bulan ini, bulan Maret 2025, dari kasus 22.868 itu kami berinisiatif untuk bentuk KPA Kabupaten Dogia yang pertama. Puji Tuhan bupatinya respon dengan SK kepengurusan yang sudah terbentuk, tapi kami lakukan pendampingan dalam mempersiapkan draft SK-nya, setelah itu permohonannya, proposalnya, lalu RKA-nya, program dan anggaran. Lalu kami juga dapat respon positif dari Bupati yang sudah ditandatangani dengan nomor SK Bupati Dogia untuk KPAD, yaitu nomor 30 tahun 2025. Periode berapa? Ya, periode 2025-30. 2030. Sama seperti periode Bupati. Ya, lalu yang kedua, puji Tuhan atas koordinasi KPA Provinsi
dengan Bupati Kabupaten Deyai, responnya sama, rekomendasi yang diturunkan nama, lalu kita merekomendasikan dan kita persiapkan. Modus yang kita lakukan sama, kita persiapkan seluruh surat dokumen-dokumen, lalu di tanggal dalam pertengahan bulan Maret kemarin, SK Bupati tentang pembentukan pembentukan KPAD Kabupaten Deyai bernomor 4 tahun 2025 sudah terbentuk. Lanjut lagi, koordinasi kami juga ke Kabupaten Paniai, dalam hal ini bupatinya. Lalu beliau rekomendasikan nama, kita secara organisasi, kita administrasi buat rekomendasi dengan penomoran. Setelah itu kita juga, KPA Provinsi juga mendampingi untuk buat permohonan. Setelah itu draft pelantikan, berita acara pelantikan. Setelah itu fakta integritas. Setelah itu beberapa surat seperti proposal dan RKA kita lakukan. Dan puji Tuhan, kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada 3 bupati ini duluan setelah mereka ditetapkan KPA di pengurus KPAD Kabupaten Paniai dengan nomor 10 tahun 2025 sudah dikeluarkan. Dan fase ini kita tunggu untuk anggaran pelantikan dan pembekalan TOT ya untuk pengurus, supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Lalu tentang struktur tim kerja di tingkat instrumennya sama. Dari provinsi lebih kayak bagaimana peran, bagaimana jejaring, kumpulkan tim kerja seperti yang tadi lembaga yang tadi, teman-teman lembaga, yayasan. Setelah itu target ini ada permintaan dari bawah, kita ajak ya lembaga, kita kerja sesuai dengan porsi kita masing-masing dalam rangka bagaimana kita keroyok, sehingga pesan-pesan itu baik dari sisi layanan, pemerintah dan lembaga bisa bermain, tapi atas rekomendasi KPA, karena kita wadah induk yang ada di sini. Dan itu menjadi tugas kita di Intan Jaya. Koordinasi SK-nya sudah tinggal penandatanganan, lalu nomornya keluar dengan kabak hukum, tanda tangan bupati. Setelah itu di puncak itu sudah koordinasi, mereka lagi tahap proses pembentukan pengurus. Di Timika sudah, yang belum tuh di puncak. Kalau sudah bagian ini sudah, itu artinya tahap pertama kerja KPA Provinsi Papua Tengah itu sudah berhasil. Seperti itu untuk sementara ini begini dulu. Kalau di Puncak Jaya? Kalau di Puncak Jaya kami sudah lakukan koordinasi dengan pemerintah di bawahnya sudah untuk pembentukan, mereka juga antusias. Animo masyarakat di sana agar ini, karena selama ini PMI ya yang aktif, tetapi di samping PMI KPA juga ada dengan kasus hari ini tertinggi. Yang tadi total 22.868 kasus dari populasi. Yang mirisnya itu populasi Papua Tengah hari ini penduduk itu 1.300.000 lebih, statistik per update Februari 2025. Angka kasusnya tinggi, penyebaran cepat, dan ini memang jadi pertanyaan untuk kita. Apakah ini KPA yang tidak salah karena tidak kerja, karena kesadaran itu belum terbangun. Nah, makanya ini kita lakukan beberapa hal, kajian-kajian, melibatkan beberapa lembaga. Macam kemarin kami sudah lakukan, ya buktinya di STT, setelah STAK, USWIM sudah dalam koordinasi, STIHA di sana, dan yang lain-lain, seperti itu. Itu koordinasi apa? Koordinasi yang kami lakukan itu dalam rangka yang tadi, merangkul, keroyok, untuk bagaimana yang nantinya kita lahirkan, yaitu kita mempersiapkan tenaga-tenaga hebat yang disiapkan oleh lembaga-lembaga ini menjadi fasilitator, tetapi mereka juga fasilitasi wadah mereka menjadi tempat untuk kami kampanyekan ini. Tetapi sosialitator mereka juga akan kita persiapkan. KPA Papua Tengah inisiasi itu untuk mengajak supaya tentang kesadaran hidup, perilaku hidup berisiko itu. Pak Dokter, saya mau bertanya terkait dengan yayasan yang didirikan, Yayasan Gerakan Papua Sehat.
yang diinisiasi oleh Pak Dokter dengan teman-teman. Nah, kira-kira apa visi daripada Yayasan Gerakan Papua Sehat? Kemudian bagaimana korelasi atau kinerja-kinerja dari Yayasan Gerakan Papua Sehat dengan kerja-kerja dari KPA itu sendiri? Mungkin bisa jelaskan, dan kira-kira rencana ke depan akan melakukan apa saja? Baik, terima kasih. Jadi saya Ketua Yayasan Gerakan Papua Sehat. Yayasan Gerakan Papua Sehat itu kami dirikan tahun 2023 bersama teman-teman saya. Kami tim kurang lebih 45 orang. Di dalamnya ada petugas kesehatan, ada tenaga dokter, perawat, keslin, kesehatan masyarakat, dan juga ada tim relawan yang kami sudah bentuk. Jadi upaya yang kami lakukan, kami bentuk yayasan ini karena ketika ada data kesehatan di 3 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua, bahwa Papua Tengah urutan pertama dan kedua itu menduduki Kabupaten Nabire dengan Mimika, kasus HIV yang tertinggi. Dan 3 tahun terakhir itu juga ada peningkatan kematian. Hal itulah yang mendorong kami dirikan yayasan itu, dan tujuan kami untuk bekerja kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara masalah HIV/AIDS, ini masalah kemanusiaan, sehingga tidak cukup hanya Dinas Kesehatan dan KPA saja untuk melakukan atau menjalankan kegiatan ini. Sehingga kami yayasan siap membantu dengan sukarela kami kepada yayasan dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk menjalankan program HIV/AIDS itu. Sehingga upaya yang kami sudah lakukan selama ini adalah penyuluhan secara perorangan tentang HIV/AIDS, mulai dari pencegahan, pengobatan dengan orang yang ODA, terus sumber-sumbernya itu kami sudah sampaikan, dan ada juga rencana menyampaikan secara kelompok. Kemudian ada upaya berikut yang kami ada lakukan. Kami sudah urus dan sekarang sudah batas-batas terakhir untuk dirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sehat dengan program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ini tenaga program panjang dan tenaga-tenaga itu yang kami siapkan karena jurusan itu adalah mereka lebih pada pencegahan. Dan mereka ini adalah garda-garda depan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit termasuk HIV/AIDS. Sehingga untuk stikes ini paling berapa hari ke depan atau 2 bulan ke depan itu kami sudah terima mahasiswa baru, dan kami sudah persiapan sudah lengkap. Kemudian dan juga yang berikut, kami akan membantu KPA dengan program Dinas Kesehatan. Kemudian kami juga punya rencana membuat satu rumah, itu rumah singgah atau penampungan bagi mereka yang ODA, yang sudah tidak bisa jalan. Itu kami yayasan sudah siap mau terima bagi mereka yang orang dengan HIV/AIDS, sehingga dari yayasan itu bisa bina mereka, dampingi mereka, bisa mengobati, kemudian penyuluh secara pribadi supaya ke depan dia bisa ubah perilakunya, sehingga setelah pasien itu kalau sudah sehat kami bebaskan. Jadi pasien yang sementara lagi dalam menderita dengan penyakit HIV/AIDS kami kumpulkan semua, sehingga makan minum, kemudian pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya, itu kami ada punya rencana untuk menyiapkan dan menampung semua dengan orang dengan HIV/AIDS. Jadi yayasan itu sudah siap, karena yayasan itu punya tenaga sudah siap. Kemudian relawan sudah siap, semua sudah. Jadi, dan ini rencana kami, dan kita semua berdoa supaya kami punya anggaran, kami bangun asrama bagi mereka yang ODA, supaya bina dikhususkan. Ya, itu. Kemudian yang hal-hal lain lagi, kalau pemerintah mau buat MOU dengan kami yayasan, kami siap. Apapun yang program-program apa yang kami jalankan, kami sudah siap. Terima kasih. Mungkin singkat itu saja ya.
Baik, saya mau bertanya lagi tuh, ini kampus kan sudah ada Stikes. Nah ini dia berlokasi di mana dan apakah aktivitas perkuliahan sudah jalan atau seperti apa? Dan mungkin imbauan untuk bagi siapapun yang mau mendaftar di kampus tersebut untuk bisa berpartisipasi. Baik, terima kasih untuk kampus. Nama kampusnya Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sehat di Nabire. Itu lokasinya nanti sementara kami akan pakai gedung SMA YPPGI Nabire di Jalan Merdeka karena kami sudah buat MOU. Sore hari. Jadi kuliahnya di sore hari, pagi sampai siang SMA, siang sampai sore kuliah. Jadi kuliah itu kami baru buka S1 program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan 2 bulan ke depan kami akan mengeluarkan pengumuman untuk terima mahasiswa baru. Dan semua surat izin dan lain-lain sudah. Nanti waktu dekat pasti tim Dikti akan datang untuk menyerahkan SK pendirian perguruan tinggi swasta tersebut. Ya, itu. Jadi bagi yang mau berminat untuk mau kuliah kesehatan jurusan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, siap-siap karena 2 bulan ke depan ini kami sudah buka pendaftaran mahasiswa baru. Terima kasih. Tenaga dosennya nanti sudah. Tenaga dosen sudah siap. Tenaga dosen tetap sudah ada 9 orang. Dan mereka ini sudah punya NINDEN, sudah lolos, sudah daftarkan di Dikti dan di tingkat Dikti sudah lolos diterima sebagai dosen. Jadi 9 dosen sudah siap. Dan juga tenaga administrasi juga sudah siap. Baik, ini luar biasa, satu progres dalam upaya bagaimana memberantas gizi buruk juga termasuk dengan penyakit HIV/AIDS juga berbagai macam penyakit di Provinsi Papua Tengah maupun di tanah Papua. Nah, saya mau bertanya lagi kepada Pak Ketua KPA Provinsi. Setelah pembagian SK ke kabupaten-kabupaten, nah ini langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh KPA-KPA di kabupaten ini apa yang paling urgent dan mendesak? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari 3 kabupaten yang SK-nya sudah ditandatangani oleh Bupati dan pengurusnya sudah ready untuk tunggu pelantikan. Program kami itu kan setelah itu pembekalan supaya mereka ini tahu tugas dan fungsi kerja mereka, apa yang harus mereka lakukan, instrumen yang jelas, kerangkanya yang jelas, struktur, di samping pengurus KPA di kabupaten yang nanti dilantik oleh Bupati dan dihadiri oleh pengurus KPA Provinsi untuk penandatanganan berita acara dan fakta integritas, itu menandakan bahwa mereka sudah siap. Secara struktur yang jelas, format kami di KPA Provinsi Papua Tengah itu harus ini galakan ini secara masif dan terstruktur di tingkat ada relawan KPA di tingkat distrik, lalu di tingkat kampung satu-satu orang. Mereka ini bukan hanya sebatas relawan. Fungsi mereka itu bagaimana identifikasi persoalan masalah sosial yang hari ini kalau kita bicara, kalau kasus sudah tinggi begitu, itu artinya perilaku. Mereka juga jadi tenaga edukasi, tetapi PMO, tenaga pendamping minum obat. Supaya kita mencegah, dan ada satu persoalan besar yang hari ini terjadi dari 222.868 itu mirisnya hari ini. Saudara-saudara, mirisnya itu yang aktif minum obat di Papua Tengah ya, 8 kabupaten 22.868 itu aktif minum obat hanya 4.000. Itu sangat meresahkan sekali. Itu artinya ada ancaman besar hari ini. Yang lalu dalam pertemuan pertama kita sampai kita ada berenang di atas HIV. Itu artinya setelah kita cek demi cek dari data dan fakta yang ada dari dinas, hanya Nabire
10.400 sekian. Yang minum ARV ARV ya, itu hanya 1.000. Lalu kita tegaskan lagi, sampaikan supaya untuk dilihat dan disimak oleh semua. Dan itu pukulan berat untuk pengurus KPA, dinas, dan semua pemerhati. Hari ini, dari populasi yang tadi, kita hanya satu Papua Tengah ini 1.300.000-an. Itu artinya bahwa kerja KPA yang tadi, bagian kami kerja, yaitu struktur itu terpasang dulu. Sehingga mereka ini kolaborasi yang tadi, dinas, bagaimana penyediaan sarana, logistik, sampai kepada fasilitas layanan. Tetapi untuk galakan ini, KPA harus menyampaikan kepada pimpinan daerah yang notabene dalam kepengurusan, SK kepengurusan sebagai ketua umum di masing-masing. Kalau di daerah, bupati adalah ketua umum, kalau tidak wakil. Lalu yang kita rekomendasikan berdasarkan usulan dari bupati itu sebagai tenaga pelaksana ketua harian, yang 24 jam dia sudah ready, siap, stay di tempat untuk lakukan terjemahan itu sampai ini masalah penyelamatan nyawa. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh kita saja, kroyok, seperti yayasan tadi. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan lakukan MOU, yang sementara kita ada masuk ini di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Papua Tengah. USUIM sudah terkoordinasi. Setelah itu STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Timika sudah terkoordinasi. Tinggal kita turun poin kesepakatannya seperti apa. Waktu mereka sediakan kita turun MOU. Itu artinya bahwa dari sisi apakah kita dorong ke muatan lokal, pelajaran-pelajaran. Kalau di gereja-gereja yang di gereja-gereja ya 1 menit atau berapa ya 1 menit itu minimal itu pemberitaan tentang, karena hari ini kita bicara warga yang ada ini kan umat daripada gereja-gereja ini. Peran gereja juga penting. Peran gereja sangat penting karena wadah yang paling strategis hari ini itu KPA kita pegang seluruh tokoh agama untuk bicara. Kita pegang tokoh-tokoh masyarakat, kepala suku, baik itu himpunan, baik anak-anak muda peduli AIDS, kita harus pegang untuk menyampaikan. Kami ada di sini, air ada naik ini, sudah sampai di hidung. Kalau dia tutup hidung, kau mau bernapas bagaimana? Kalau apalagi kau tidak tahu berenang. Artinya ini kita ada dalam zona degradasi, warning yang hari ini emergency ya. Dan kita tinggal tunggu. Kalau kau maju, kau tak salah, dead sampai di situ. Dan memang tugas kita yang tadi itu setelah pembentukan ini jadi itu kami akan kumpulkan, kita jejaring yang tadi itu lembaga-lembaga mana pemerhati, baik mereka yang dari internasional, nasional, regional, daerah, komunitas peduli AIDS, kita akan galakan semua dan sampaikan, bertanggung jawab kepada gubernur, sampaikan sekaligus ada ruang yang bisa kita ini untuk sepakati untuk kroyok ini. Mulai dari mungkin setelah ini sudah terjadi baru kita dorong. Setelah pentingnya kolaborasi dalam rangka bagaimana memutuskan mata rantai ini. Kalau sudah masuk tercerna lalu mereka rasa itu penting, kita lakukan ada satu regulasi di daerah apa kita dorong yang pergub, setelah itu perdasus dan perdasi, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus melalui MRP, kita dorong dalam rangka memproteksi ini. Dan itu peran itu harus kita galakkan. Suka tidak suka kita serukan demi untuk penyelamatan sisa dari tersisa. Dan menurut target di tahun 2030. 2030 tidak boleh lagi ada kasus baru, dan itu seruan dari WHO. Jadi yang trisero itu. Tidak boleh lagi ada kasus baru, tidak boleh lagi orang mati hanya karena HIV. Baru HIV itu biar hidup. Itu artinya pemaksimalan kerja dinas yang berkompeten, dalam tanda kutip dinas-dinas yang memang sudah diatur dalam SOP untuk betul-betul maksimalkan pelayanan. Lalu itu dari sisi pengobatan. Yang putus-putus tadi yang 18.000. Ini bagaimana caranya, dan ini harus diseriusi oleh pemimpin daerah di tingkat provinsi, gubernur Papua Tengah yang baru, Pak Meki Naipa, harus seriusi ini. Jangan lihat itu hanya dari ini.
terus di kabupaten, bupati-bupati. Jangan lihat ini, karena apa gunanya otonomi khusus itu datang, DOB itu datang, sedangkan orangnya hari ini mau punah. Masyarakatnya sudah terjangkit, sudah dikurung nih hari ini. Itu target kita dan tujuan kita seperti itu. Baik, terima kasih Pak KP. Ini penjelasannya sangat rinci. Dan satu hal yang menurut saya menarik itu bagaimana kemudian dari hasil kerja-kerja panjang itu harus ada sebuah regulasi. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Dokter Pak Kagi bahwa ini regulasi seperti apa yang pas untuk penanganan HIV di Papua Tengah ini? Mungkin berdasarkan apa riset-riset atau bisa berdasarkan pengalaman atau berdasarkan antropologi di Papua Tengah ini sendiri. Mungkin bisa berikan gambaran sedikit. Baik, ini ini masalah kemanusiaan ya, masalah kemanusiaan. Jadi ini perlu pergub peraturan gubernur untuk penanganan masalah HIV/AIDS. Jadi semua sudah diatur di dalam pergub peraturan gubernur dalam hal penanganan terhadap orang yang sudah kena penyakit HIV/AIDS atau ODA, orang dengan HIV/AIDS. Nah, karena sementara ini yang ada itu kan hanya KPA, tapi KPA kemudian lembaga-lembaga, kemudian yayasan, kemudian perguruan tinggi yang seperti Pak Ketua KPA sampaikan bahwa ada yang sudah telah MOU, ada yang rencana MOU, itu dibuat dalam pergub supaya ada punya kekuatan hukum. Dan karena selama ini di induk belum pernah ada MOU KPA dengan perguruan tinggi yang ada. Kalau untuk yayasan mungkin ada, tapi dengan perguruan tinggi itu belum ada. Sehingga itu hal baru dan itu semua harus diatur dalam pergub supaya dasar hukumnya jelas. Ya. Bagaimana supaya sama-sama bisa supaya ya, karena ini kita geroyok ya. Nah, tidak cukup banyak KPA dengan dinas kesehatan. Ya. Nah, jadi semua ambil peran, ambil bagian untuk geroyok ya, Bisa membasmikan. Ketika kalau kasus itu menurun maka orangnya sudah meninggal. Ya. Karena tidak ada obat yang menyembuhkan. Hanya obat mempertahankan masa virus. Jumlah kasus yang Nabire urutan pertama, Timika urutan kedua, Paniai ketiga, itu data sampai hari ini. Ketika data itu menurun, maka orang itu sudah meninggal. populasi orang juga menurun. Iya. Jadi jumlah kasusnya kalau sudah turun berarti orangnya sudah meninggal karena tidak ada obat untuk menyembuhkan itu. Nah, jadi kita was-was itu jangan tertular ke mereka yang sehat, yang lain. Nah, untuk menjaga hal ini, kami yayasan itu punya inisiatif, punya ide sendiri bahwa kami akan siapkan tempat untuk karantinakan bagi mereka yang sudah kena dan sudah stadion terakhir, yang sudah tidak bisa. Karena kalau kita bebaskan, itu rawan sekali kena bagi yang mereka yang sehat. Ya. Nah, ini hati-hati. Karena sumber penularannya itu kan bukan hanya melalui seksual, bisa transfusi darah, petas silet dengan jarum dan lain-lain kan. Nah, jadi kita harus pisahkan mereka yang sudah ODA, orang dengan HIV/AIDS yang sudah stadion tinggi, sudah stadion terakhir. Nah, itu yayasan kami sudah siap bagi mereka yang sudah itu untuk menampung. Ada punya rencana begitu. Kami punya lokasi dan ke depan kami akan bangunkan, dan semua orang yang mau biar kami dampingi, kawal mereka, obati mereka, urus mereka makan, minum, pakaian dan lain. Ketika mereka itu sudah sehat, ya, bebaskan. Dan bila perlu buat usaha supaya mereka itu sibuk dengan usaha-usaha lain di luar. Supaya jangan stres, jangan karena pikir itu dan bisa umur pendek. Nah, kemudian kami sarankan bagi mereka yang sudah ODA juga harus
mengikuti petunjuk dokter atau minum obat ARV untuk mempertahankan masa virusnya. Bagi yang sehat pun wajib periksa di sarana kesehatan yang terdekat. Nah, mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih. Saya masih mau tanya lagi ke Pak Ketua KPA, stok ARV itu apakah disediakan oleh Dinas Kesehatan atau KPA juga menyediakan obat ARV atau peralatan untuk mencegah atau obat-obat untuk mencegah HIV/AIDS itu? Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaan dari moderator tadi, sedikit saya sentil dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa luar biasa karena memang beliau mengerti soal ini. Karena beliau sendiri dari basic itu, dari kesehatan, karena beliau juga pernah menduduki sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten DIY. Peran bagian-bagian dalam rangka bagaimana menyehatkan masyarakat. Karena kesehatan adalah modal yang terpenting dalam sebuah kehidupan. Jadi penyediaan sarana prasarana sebenarnya itu tidak mutlak mau siapa, tergantung ada kesepakatan di situ. Kami kalau di preventif dan bagaimana advokasi, tetapi tidak berarti harus di situ saja, tapi sepanjang pemerintah membuka tangan untuk kita sama-sama berpartisipasi, logistik berupa reagen, lalu yang lain-lain, kondom untuk kesehatan, perilaku supaya kita tidak ini lakukan hal-hal yang tidak. Sepanjang itu kami sebenarnya pada welcome begitu, siap. Intinya yang tadi target bagaimana penyadaran perilaku yang baik, tertib itu bisa terlaksana. Tetapi kami juga berpikir supaya yang tadi kerja-kerja macam tempat bina itu sangat penting. Karena hari ini pemerintah belum bisa menjamin dari sisi nutrisinya. Nah, sekalipun ada, tetapi dari pantauan kami selama 1 tahun terakhir ini di Papua Tengah ya, itu yang memang sudah diamanatkan oleh Perpres, Permendagri untuk bagaimana memproteksi, terus memberikan kenyamanan dalam pelayanan, terus dari sisi kehidupan, nutrisi mereka harus terjaga, tempat mereka secara psikologis itu kalau memang rumah bina itu sudah ada, di Papua Tengah belum ada. Seperti di Papua kalau dulu macam Dian Harapan, terus ada berapa. Ya kalau ini kami dorong juga setelah Perda atau sebelum Perda ini harus ada. Yang di sini nih tergantung pasiennya ya. Yang mereka yang sudah orang dengan HIV AIDS ya memang secara fisik sudah memang tidak mampu. Yang memang keluarga itu tanggung jawab pemerintah untuk keselamatan itu harus lakukan tanggap cepat untuk menyelamatkan mereka. Kalau ada teman-teman dari yayasan atau lembaga, mereka sudah berpikir ke sana, itu kami acungi jempol. Dan memang untuk manusia, karena manusia adalah subjek daripada sebuah pembangunan, gitu. Kalau hari ini pemerintah lambat, ya itu kalau nyawa mereka itu berurusan dengan Tuhan, gitu. Karena sebatas menyampaikan dari kondisi, dari pandangan yang tadi, baik dari pandangan kesehatan, dari pandangan sosial, antropologi, pandangan gereja tentang bagaimana umat ini harus tetap bertahan. Yang itu kalau kita sudah sebagai penyambung informasi, kami sudah sampaikan dalam gerak pemerintah, tapi kami berpikir di pemerintahnya Pak Meki itu semua sudah mampu menerjemahkan instrumen, apalagi yang kesehatan gratis, pendidikan gratis dikumandangkan. Itu artinya bahwa yang tadi, kalau boleh itu di KPA dan teman grup kerja, ya work ini
ini harus betul-betul jalan harus betul-betul berjalan. Kalau kita satu kali berdiri tegak lurus untuk betul mencapai pada target, harus kita lakukan secara ekstra. Pelibatan tetap jalan. Yang macam tadi, pemerintah belum pikir kalau ada ini, ya kita topang yang ada. Macam rumah bina. Itu dalam rangka membina karakter. Supaya mereka ini, yang tadi, karena faktor ekonomi, KDRT, terus hal-hal yang memicu, perilaku memicu. Seperti tempat-tempat minuman keras. Makanya pemerintah dalam hal ini, gubernur, karena kami tidak bisa berharap ke pusat. Karena KPAN itu sudah ditiadakan di 2017. Inisiatif ini yang tadi itu tergantung daerah yang punya masalah. Dan di Papua Tengah, puji Tuhan, Ibu Gubernur waktu itu PJ Gubernur Rifka Haluk yang hari ini Wamendagri sudah berinisiasi. Artinya beliau respon inisiatifnya kami untuk lakukan ini. Ini penyelamatan. Nah, sekarang sudah taruh disajikan. Jadi gubernur harus lakukan bagaimana mengontrol perda-perda tentang halal akses, di mana kekerasan rumah tangga, di mana HIV bermunculan sana sini, yang macam penertiban miras, itu harus dilakukan. Lalu sosialisasi tentang ini, edukasi, terus kolaborasi. Pemerintah juga lihat ada kerjasama dari beberapa lembaga yang berdiri, apalagi anak daerah, seperti yang ada inisiasi oleh Pak Doktor. Ini anak-anak daerah yang hebat-hebat. Ini harus dipakai oleh pemerintah sebagai mitra dalam rangka menjawab yang tadi, supaya penyakit sosial ini bisa teratasi. Seperti itu. Ini konsep pendidikan kesehatan gratis yang disampaikan oleh gubernur. Nah, ini saya mau bertanya ke Pak Dokter ini, kalau misalnya dalam konteks HIV/AIDS, hal apa saja yang perlu digratiskan oleh atau ditanggung oleh pemerintah, atau semua aspek itu memang ditangani oleh pemerintah? Kalau penanganan orang dengan HIV/AIDS selama ini, pemeriksa sampai pengobatan itu kan gratis. Nah, jadi tidak ada pungut biaya-biaya. Nah, baik pendampingannya, terus pengobatan, mulai dari pemeriksaan, terus pengobatan, terus pendampingan bagi orang yang bersedia didampingi. Bahkan itu gratis, ya. Jadi rencana kami yang mau ke depan mau jadikan siapkan tempat untuk penampungan orang dengan ODA, itu pun akan gratis. Dan itu upaya inisiatif kami, yayasan. Dan luar biasa, pengurus yayasan KPA provinsi sudah siap mau kerjasama dengan yayasan, bahkan perguruan tinggi lain kami sudah siap biar bekerja sama, karena itu kita harus sistem keroyo, ya. Ini masalah kemanusiaan, ya, masalah kemanusiaan. Jadi kita yayasan siap untuk bekerja sama dengan KPA. Ya. Baik pemirsa, ini penanganan kasus HIV/AIDS ini butuh kolaborasi kerjasama untuk semua stakeholder yang berkepentingan atau yang bersinggungan langsung dengan dunia kesehatan. Nah, sebagai kesimpulan dari diskusi, mungkin Pak berdua bisa sampaikan closing statement terkait dengan diskusi kita pada saat hari ini. Silakan, mulai dari Pak Ketua KPA. Baik, terima kasih untuk menuju kepada Papua Tengah yang sehat. Itu artinya bahwa imun harus kuat dan iman juga harus kuat. Tetapi untuk mencapai kepada yang saya tadi sebut, itu bicara tentang open kerjasama, yaitu pemerintah sebagai pengambil kebijakan, turunannya Dinas Kesehatan sebagai penyedia sarana prasarana, logistik, dan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, harus berpikir secara sehat demi untuk menghadirkan masyarakat
mempertahankan, lalu meningkatkan kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Lalu kerjasama pemerintah juga harus jeli lihat mana ada lembaga, mana ada komunitas yang betul-betul sudah buka diri. Welcome untuk pemerintah datang mengajak supaya sama-sama perankan yang ini, bagian ini. Kalau ada lembaga yang berpikir untuk buka diri, untuk minta libat, untuk meringankan beban pemerintah dalam bagaimana menerjemahkan program, baik itu gubernur, bupati, dan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik, dan lebih universal lagi itu WHO. Bagaimana 2030 tidak boleh ada lagi. Jadi kita pakai prinsip stop. Itu Sulu, temukan, obati, pertahankan. Jadi tidak boleh ada lagi diskriminasi. Tidak boleh lagi. Macam kita sampaikan kepada jemaat dan warga bahwa jangan menjauhi orangnya, yang kau jauhi virusnya, orangnya kita rangkul dalam rangka mempertahankan. Ini yang penting. Jadi kita berharap itu 2025 gubernur definitif, bupati definitif, kalian ada hanya karena masyarakat yang sehat. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang merasa fasilitas layanan itu, artinya tidak boleh ada kematian karena yang tadi fasilitas, dari sisi sarana prasarana sampai layanan tidak boleh lagi ada. Nah, itu artinya kalau manusianya sudah terjaga, itu artinya kita sukses. Makanya Tuhan juga akan senang. Mungkin itu. Jaga diri, jaga imun, tapi jaga iman. Terima kasih. Penyakit HIV/AIDS adalah salah satu pembunuh seluruh dunia, khusus Indonesia dan khusus kita di Papua. Kita melihat beberapa tahun terakhir itu orang meninggal kiri kanan. Itu jangan salah. Itu salah satu faktor utama penyebab kematian adalah penyakit HIV/AIDS. Maka kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah, wajib pemeriksaan HIV/AIDS, wajib minum ARV bagi orang yang sudah kena HIV/AIDS, dan jaga kesehatan diri kita, jaga kesehatan istri, suami, dan anak kita, agar kita semua sehat. Terus yang berikut, perlu ada kerjasama pemerintah, KPA, perguruan tinggi, lembaga yang saat ini yang sedang dibangun oleh Ketua KPA, kita tingkatkan. Dan perlu dukungan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, untuk mendukung program KPA ini. KPA HIV/AIDS sudah di depan kita. Urutan pertama, kasus tertinggi urutan pertama menduduki di Nabire, kedua Papua Tengah di Nabire, kedua di Timiga, ketiga di Paniai, dan lain. Ini masalah kemanusiaan. Mari kita keroyok untuk membasmikan HIV/AIDS itu. Terima kasih. Baik, pemirsa, diskusi kita telah berakhir sampai sini, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan topik yang berbeda-beda. Sehingga jangan lupa ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tiru TV, Tiru Online. Selamat Kipomuti. Amanai. Luar biasa. Amanai. Luar biasa Pak Dokter. Oke.